melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dengan NIM 2902450034. Saya dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hukum bisnis di Indonesia. Baik, di sini ada tentang definisi hukum. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan. Hukum terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang harus ditaati oleh masyarakat. Lalu, ada hukum memiliki beberapa fungsi juga, diantaranya menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, atau dilarang, menjamin adanya kepastian hukum, bersediakan pada keadilan. Kemudian ada definisi hukum dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan cara memahami makna hukum itu sendiri. Para ahli hukum umumnya memberikan definisi sesuai dengan selera masing-masing atau sesuai dengan objek penelitiannya. Menurut Munir Fuadi adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mendukung jalannya usaha, bisnis atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain dibuat untuk mendapatkan keuntungan, hukum bisnis juga dibuat untuk mengatur serta melindungi kegiatan bisnis atau usaha dari risiko-risiko buruk yang bisa saja terjadi. Sehingga diharapkan dengan adanya hukum bisnis ini, kegiatan bisnis atau usaha yang dilakukan berjalan dengan aman, tertib, dan tetap berada di jalur yang sudah ditentukan. Hukum bisnis di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang yang di dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan bisnis yang harus dijalankan. Mulai dari aturan pembentukan badan usaha, investasi, dan juga penanaman modal. Di sini kita akan mempelajari tentang beberapa aspek yang mencakup dalam hukum. Di antaranya ada unsur hukum, lalu ada objek hukum, kemudian ada kaidah hukum, lalu ada asas-asas hukum, kemudian ada tujuan hukum, lalu ada sumber hukum, selanjutnya ada pembintangan ilmu hukum, dan yang terakhir ada subjek hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hukum. Nah, unsur-unsur hukum sendiri itu mencakup hukum mengatur tingkah laku masyarakat, lalu ada hukum bersifat memaksa, kemudian ada hukum mencakup larangan dan perintah, selanjutnya ada hukum memiliki unsur perlindungan dan melindungi, lalu ada hukum menerapkan sanksi untuk pelanggar hukum, selanjutnya ada hukum diciptakan oleh pihak yang berwenang. Nah, selain itu beberapa unsur hukum juga ada dari konstitusi, yaitu undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum suatu negara. Lalu kemudian ada peraturan perundang-undangan untuk aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada putusan pengadilan, yaitu hasil dari proses persidangan yang menentukan hak dan kewajiban suatu pihak. Slide selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum adalah landasan utama yang digunakan untuk menciptakan atau menginterpretasikan dan menegaskan aturan hukum itu sendiri. Hukum memiliki beberapa peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan serta mengatur perilaku individu dan juga masyarakat. Ada beberapa contoh sumber hukum, diantaranya ada undang-undang, kemudian kebiasaan dan juga adat. Lalu ada traktat, perjanjian atau konvensi nasional. Kemudian ada jurisprudensi dan juga pendapat ahli hukum terkenal. Nah, dalam arti sosiologis, sumber hukum diartikan sebagai faktor-faktor
menentukan isi hukum positif seperti keadaan ekonomi, perdagangan agama, dan juga psikologi. Selanjutnya ada kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dan juga hubungan antar individu. Kaidah hukum memiliki sanksi tegas dan berwujudan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan juga ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum ini memiliki beberapa ciri, yaitu mengikat setiap orang. Yang kedua, berlaku secara resmi. Yang ketiga, berlaku untuk perbuatan nyata dan sikap lahir manusia. Selanjutnya ada bersikap imperatif, yaitu mengikat dan memaksa untuk ditaati. Kaidah hukum dapat berupa perintah, larangan, atau perkenaan. Kaidah hukum juga berisi perkenaan yang hanya mengikat jika para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian. Selanjutnya ada asas-asas hukum. Asas-asas hukum dibagi menjadi 3, diantaranya ada asas lex superior, derajat legi inferior. Yaitu asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua ada asas lex specialis, derajat legi generali. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Lalu selanjutnya ada asas lex posterior, derajat legi priori. Sederhananya adalah asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Selanjutnya ada pembidangan ilmu hukum. Menurut bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan negara seperti undang-undang, perpres, perda, dan juga peraturan pemerintah. Hukum tertulis dapat dikodifikasi atau tidak dikodifikasi. Pembukaan hukum bertujuan untuk mengkelompokkan jenis hukum tertentu ke dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Lalu ada hukum tidak tertulis, hukum yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat tertentu seperti hukum adat dan juga hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis tidak terbentuk secara formal namun juga tetap dipatuhi. Selanjutnya, pembidangan ilmu hukum menurut sumbernya. Ada beberapa aspek, yaitu hukum undang-undang. Ialah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian ada hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan, kebiasaan atau adat. Selanjutnya ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian atau antara negara traktat itu sendiri. Selanjutnya ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya ada doktrin, yaitu pendapat ahli hukum terkenal. Selanjutnya ada pembidangan ilmu hukum menurut tempat berlakunya. Ada beberapa aspek juga, yaitu hukum nasional, ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Kemudian ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Kemudian ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Kemudian ada hukum gereja, yaitu hukum kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Juga ada pembidangan ilmu hukum menurut waktu berlakunya. Ada ius constitutum, lalu ada ius constituendum, kemudian ada hukum awam. Nah, ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini, disebut juga hukum positif. Hukum ini berlaku untuk masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Kemudian, ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang, disebut juga hukum yang dicita-citakan. Contohnya rencana undang-undang RUU tertentu. Kemudian ada hukum alam. Hukum alam berlaku kapan saja dan di mana saja untuk segala bangsa di dunia. Hukum alam ini juga disebut hukum universal atau hukum asasi. Baik, untuk materi selanjutnya perbandingan hukum menurut isinya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu hukum publik.
Hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan atau warganya. Contohnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum selanjutnya adalah hukum private. Hukum private ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Contohnya hukum perdata dan hukum perniagaan. Kemudian secara sederhana juga hukum private dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum yang termasuk dalam hukum private antara lain hukum perdata tentang pribadi, hukum perdata tentang harta kekayaan, hukum perdata tentang perikatan, hukum perdata tentang hak imaterial, dan juga hukum dagang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang subjek hukum. Subjek hukum dapat berupa tentang manusia maupun badan hukum. Subjek hukum berupa manusia. Setiap manusia secara alami sudah menjadi subjek hukum sejak kita lahir, termasuk anak-anak dan juga balita. Manusia dianggap sebagai subjek hukum sampai kita meninggal dunia. Kemudian ada subjek hukum berdasarkan badan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang diberi status person oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya adalah objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh objek hukum. Seperti manusia atau badan hukum. Biasanya objek hukum ini dinilai nantinya menjadi sumber masalah hukum yang menjadi antar subjek hukum. Kemudian, secara umum juga dimaksud dengan objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUHP, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh sang pemilik. Penggolongan benda yang perlu kita ketahui yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Kemudian ada benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya ada benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Lalu ada benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti. Hukum bisnis di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang yang di dalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan bisnis yang harus dijalankan. Mulai dari aturan pembentukan badan usaha, investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, asuransi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis. Hukum bisnis mengatur tentang apa saja sih? Menurut Munir Fuadi, hukum bisnis adalah bentuk menegakkan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, urusan maupun aktivitas perekonomian. Hal ini mencakup keuangan, perdagangan, industri, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Adanya hukum bisnis di Indonesia dapat melindungi kita dari berbagai potensi kerugian. Mengingat dalam menjalankan sebuah bisnis tentu saja akan ada berbagai tantangan dan hal ini bisa meminimalisir dengan perlindungan hukum. Hukum bisnis sendiri terdiri dari dua hal yang berbeda yaitu hukum dan bisnis, di mana setiap definisi memiliki maknanya masing-masing. Menurut seorang ahli hukum, HMN Purwosucipto SH, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikut bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dihendaki oleh pengusaha tertentu. Itulah tadi pembahasan atau presentasi yang dapat saya sampaikan tentang hukum bisnis di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.